Saudara, sebagai gereja, biarlah kita memahami bahwa kita menyembah Allah yang adalah roh. Betul? Amin, setuju. Kita bukan menyembah patung-patung bentukan tangan manusia. Kita tidak menyembah bahkan gunung, pohon, arca, dan berbagai-bagai bentukan yang secara lahiriah kelihatan. Tapi kita menyembah kepada Tuhan yang Alkitab berkata adalah roh. Karena itu saudara, kita sebagai orang Kristen, kita harus cukup memiliki pengetahuan rohani. Kita bukan hanya berurusan dengan dunia materi ini. Bukan hanya berurusan dengan dunia materi ini. Tapi bahkan kita harus memahami bagaimana kita berurusan dengan dunia rohani ini. Karena hal-hal yang terjadi secara lahiriah sebetulnya seringkali, sekalipun tidak selalu, seringkali dimulai dari dunia rohani ini yang tidak kita lihat secara lahiriah. Saudara, saya mau kasih tahu, peruntunganmu itu ditentukan yang pertama-tama dari dunia rohani. Kenapa kau datang dan menerima doa berkat dari Bapak Gembala, dari pendeta, dari hamba, atau dari imam? Karena ada dunia rohani yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah umatnya melalui perantaraan hambanya. Kenapa saya harus melepaskan doa berkat dalam penutupan ibadah? Supaya ada dunia rohani yang akan menudungi dan menyertai kita dalam segala urusan keseharian kita. Dan itu mengawal kita, saudara. Dan saya mau beritahu, di dalam dunia rohani ini bukan hanya ada Tuhan dan ada Roh Kudus, tapi ada berbagai-bagai jenis dan karakteristik malaikat Tuhan. Tapi jangan lupa, ada sekian banyak musuh juga. Makanya Alkitab mencatat berbagai-bagai jenis roh. Ada roh dusta, ada roh kelemahan tubuh, sakit penyakit. Nah, hari ini saudara, dengan terbatas kita akan belajar sesuatu. Saya berdoa kita bisa lanjutkan minggu depan. Tapi biarlah pengertian ini mendasari bahwa hidup kita tidak bisa lari dari namanya dunia rohani. Bahkan kalau boleh jujur saya katakan saudara, sekali kita mengabaikan dunia rohani ini, artinya kita tidak jagai dunia rohani itu. Anda baca nggak cerita Ayub? Kalau anak-anaknya pulang dari berpesta, Ayub cepat-cepat melakukan sebuah korban persembahan. Ayub itu hidup di zaman perjanjian lama sekali. Kenapa saya katakan lama sekali? Itu ceritanya sebelum masuk ke kitab Musa, saudara, ditulis begitu rupa. Ayub itu lama sekali. Tapi Ayub sudah mengetahui yang namanya koneksi dunia lahiriah dengan dunia rohani. Dunia rohani dengan dunia lahiriah. Nah, saya mau kasih tahu begini. Tanpa kita sadari siapa kita di tengah keluarga kita, di tengah budaya kita, di tengah lingkungan yang mengelilingi hidup kita, itu kita menerima deposit rohani. Ada satu cerita yang menarik sekali, saudara. Seorang hamba Tuhan yang terikat dengan berbagai-bagai masalah. Telusur punya telusur, ketika didoakan, roh jahat yang bersembunyi di dalam dirinya manifest. Roh jahat itu berkata, dia masuk ketika sang hamba Tuhan ini kehilangan orang tuanya dan dipelihara bibinya. Dan bibinya ternyata seorang prostitusi. Dari situ roh jahat itu masuk ke dalam pribadi sang hamba Tuhan dan menimbulkan berbagai-bagai masalah di kemudian hari. Itu sebabnya di mana kita tinggal, di mana kita ada secara budaya, di mana lingkungan yang begitu dominan mempengaruhi kita. Makanya kalau kita tidak mempengaruhi, kita akan dipengaruhi. Tepuk bawah kananku, kirimu. Kalau kita tidak mempengaruhi secara positif, kita akan dipengaruhi secara negatif. Ya puji Tuhan kalau dipengaruhi secara positif yang lain, ya kan. Tadinya malas olahraga jadi boys tiap pagi. Saudara, hitung langkahmu. Yang biasanya makan sehat tuh males. Sekarang mulai makan sehat. Makan sehat tuh bukan berarti makan berbagai-bagai jenis yang karakteristiknya penuh vitamin segala macam. Bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara.
Ada orang, dia nggak perlu yang bervitamin, tapi perlu berkarbohidrat dalam tingkat tinggi. Karena dia butuh lebih banyak berisi tubuhnya. Nah, mari saudara kita akan lihat spiritual adjustment. Mari kita kenali, kita koreksi dan perbaiki deposit-deposit rohani di dalam diri kita. Deposit-deposit rohani di dalam diri kita. Roh apa yang kita terima akan menjadi potensi yang tertanam di dalam diri kita, yang sangat menentukan masa depan kita. Kenapa Daud beda dengan keluarganya, saudara? Kenapa Daud beda? Kenapa Daud beda? Kenapa Daud beda melihat Goliat? Kenapa Daud beda melihat ancaman? Kenapa Daud beda? Ada spirit yang lain dalam diri Daud. Sama kasih tahu saudara. Sementara abang-abangnya tinggal dalam naungan Raja Saul yang sudah penuh dengan ketakutan. Error di dalam dirinya dimanifestasikan dengan kepemimpinannya. Ketakutan dalam dirinya dipancarkan kepada anggotanya. Tapi Daud beda. Yang lain melarikan diri, yang lain menghindarkan diri. Tetapi Daud berkata, aku mau. Saudara, kenapa Petrus murid Yesus di antara 12 itu beda? Karena ada spirit yang beda di dalam dirinya. Kenapa kita bermalas-malas sementara yang lain bangun pagi jam 4 sudah standby? Bukan baru mulai loh. Sudah standby, saudara. Sudah standby. Sementara kita, saudara, jam 6:30 masih nguap, tarik napas, tarik selimut, peluk guling lagi. Belum jam 6:30, nunggu emak babe memanggil kita. Emak babe memanggil kita. Ya kenapa? Mungkin karena warisan kita gede sih, jadi kita nggak takut nanti gimana gitu. Tenanglah, warisan mama bapak gede, kita nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, kita nggak perlu kerja sungguh-sungguh, kita pasti hidup makmur, sukses selamanya. Saudara, itu di dunia dongeng, colek kanan kirinya, di dunia dongeng. Saudara, sudahkah kita mengenali deposit roh seperti apa yang kau terima di keluarga, di lingkunganmu? Ini gak main-main, saudara. Karena sebetulnya spirit seperti apa itu mempengaruhi cara kita berpikir. Merespon kepada uang, Yudas karena dia suka mencuri, beda responnya dengan yang lainnya. Merespon kepada ketakutan, karena beda roh yang di dalam diri Daud. Daud malah maju melihat singa dan beruang. Di balik singa dan beruang, ada catatan kesaksian yang aku mau buat. Wow. Saudara, jangan biarkan peluang lewat. Sementara orang mengambil kesempatan itu. Kenapa? Karena roh di dalam diri Anda lemah. Karena roh di dalam diri Anda dingin. Karena roh di dalam diri Anda pasif, saudara. Petrus, sementara teman-temannya melihat Yesus berjalan di atas air, teman-temannya teriak apa? Hantu. Tapi apa yang Petrus lakukan bukan dengan sebuah dasar keyakinan yang penuh. Dia berkata begini, kalau engkau itu guru, suruh aku berjalan di atas air. Saya juga coba bayangkan ya, dari mana pemikiran yang tiba-tiba, pemikiran spontan di dalam pribadi Petrus murid Yesus itu berkata, suruh aku berjalan di atas air menghampiri engkau. Dan itulah Yesus, pribadi yang sangat-sangat open-minded, terbuka. Dia bilang apa? Come to me. Datanglah. Dan Petrus satu-satunya. Jadi kalau Anda mau mengalami keajaiban, kalau Anda mau mengalami kemustahilan menjadi iya dan amin, Anda harus keluar, saudara, dari kotak Anda itu. Begini, pengajaran ini bukan hanya ada di dunia kekristenan. Bukan. Kalau Anda masuk nyebrang ke dunia budaya saja, opung-opung kita
itu bisa transfer spirit tanpa kita ketahui loh. Iya. Iya. Alkitab mencatat siapa? Timotius. Dia terima roh iman yang tulus ikhlas dari ibunya. Ibunya terima dari neneknya. Itu benar Alkitab catat. Kenapa seseorang mengalami masalah dalam tubuhnya, dalam sakit penyakit? Kita lihat sejarahnya ada di atas. Dari pohon keluarganya ada di atas. Dikoreksi secara lahiriah datang lagi. Dikoreksi secara lahiriah datang lagi. Dikoreksi secara lahiriah datang lagi. Ternyata masalahnya bukan hanya di dunia yang kelihatan ini. Tetapi di dunia yang tidak kelihatan itu ada roh yang mengikat dia. Nah, mari kita buka dalam Lukas pasal 13. Itu sebabnya ini tidak sembarangan. Kita perlu dan penting untuk mengkoreksi. Apa yang tanpa kita sadari tersimpan di dalam roh kita nih. Lihat Lukas pasal 13 ayat yang ke-10. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca bersama-sama bergantian dari ayat yang ke-10. Mari kita akan baca sampai ayat yang ke-14. Kita baca dari ayat 10, 2, 3. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Katakan, kita perlu dilepaskan. Anda baca ayat ini 18 tahun. 18 tahun. Saya coba telaah lebih dalam lagi. Coba saudara lihat apa perkataan Yesus. Ayat 12-nya. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, Hai ibu." Saya bayangkan wanita ini kehilangan kemudaannya sampai di poin dia menjadi dewasa, tapi dia tidak pernah mengalami satu kehidupan yang banyak orang alami dalam kebebasan dan kemerdekaan hidupnya. Makanya waktu Yesus melihat satu orang wanita yang sudah 18 tahun dalam hikmatnya, dia tahu 18 tahun. Dia tidak menunda, sekalipun itu membentur budaya, membentur kebiasaan hari Sabat. Dan Yesus mau itu terjadi dalam hidup kita. Supaya tidak tunggu tahun depan kita mengalami kehidupan yang berbuah lebat. Kita mengalami keberanian untuk menyongsong bulan Agustus ini. Dan kita tahu ada sesuatu yang baik yang memang Tuhan sudah sediakan bagiku sebagai anak-anaknya. Saudara, sebelum kita duduk, coba lihat. Yesus gak sembarangan dalam cerita nih. Waktu memimpin rumah ibadah itu, mengomentari secara negatif. Coba lihat ayat 15-nya. Tolong salah seorang boleh baca. 15. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik." Saudara, kalau seorang berkata kata munafik, hai, kamu orang munafik. Menurut saya, saudara, ada tekanan yang beda. Yesus melihat ini masalahnya di banyak gereja. Ada orang yang menunda pekerjaan Tuhan karena dia pengen cari aman. Saya berdoa, saya dengan Anda, para pemimpin dan jemaat, jangan menunda pekerjaan Tuhan.
Saya berdoa ketika kita memasuki besok hari Senin, gelora baru membawa engkau memasuki dunia pekerjaanmu dengan potensi yang tidak tertahan lagi. Haleluya. Setiap engkau memberi keputusan jadi. Setiap engkau memberikan pelayanan, orang tersentuh, orang terlayani. Setiap engkau membuat laporan, bosmu berkenan. Dan itu yang membuat engkau akan memasuki promosi dan promosi. Dan itu terjadi bukan yang pertama. Karena kita lulus berbagai-bagai dunia pendidikan. Bukan salah lu dengar. Tapi kita perlu koreksi. Apa yang sesungguhnya menahan kita? Saudara, coba lanjutkan Bang Adit. Bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya? Saudara, berkali-kali saya dapat Yesus suka menyampaikan kalimat ini. Bukankah di antaramu? Jadi Yesus tidak membuat cerita baru. Yesus tidak membuat sebuah real baru. Yesus hanya memunculkan apa yang sebetulnya harusnya kita sadari. Cuman ada sesuatu yang menghalangi pengertian rohani kita. Yesus berkata begini, bukankah setiap orang di antaramu terus melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Terus. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun? Masuk kepada cerita ini, Yesus punya satu tekanan yang mendalam. Betapa dia punya tanggung jawab kepada seorang perempuan ini. Kenapa? Lanjutkan terus. Harus dilepaskan dari ikatannya itu. Karena ia adalah keturunan Jadi Abraham. begitu simpelnya. Kalau engkau dan saya adalah keturunan Abraham secara rohani, kita harus mengalami kelepasan, bukan nanti. Amin. Kasih tos kanan kirimu. Kita perlu mengalami kelepasan. Kita perlu mengalami kelepasan. Puji Tuhan, silakan duduk kekasih-kekasih Tuhan. Spirit seperti apa, roh seperti apa yang tanpa kita sadari kita wariskan, kita adopsi dari lingkungan. Anda pernah dengar cerita Denny manusia ikan? Pernah dengar? Denny manusia ikan itu lahir dan hidup tinggal di zona yang berbeda, tidak di daratan, tapi di laut. Tiba-tiba dari antara tangannya keluar lapisan tambahan sehingga dia seperti katak. Anda pernah lihat katak merentangkan tangannya? Itu ada selaput di sini. Denny manusia ikan itu bisa berenang dengan cara yang berbeda dari manusia pada umumnya. Karena dia dipengaruhi oleh lingkungan dan dunia tempat di mana dia tinggal. Pernah dengar cerita Tarzan? Kenapa Tarzan begitu hebat? Kenapa Tarzan bisa teriak gitu? Kenapa Tarzan bisa berayun-ayun dengan jalur ranting pohon-pohon dari satu pohon ke pohon lain? Kenapa Tarzan bisa berkomunikasi dengan singa? Ini hanya cerita ya. Tapi kenapa Anda paham kan? Karena dia dibesarkan oleh dia dibesarkan oleh kera imut. Dia dibesarkan oleh satu jenis kera yang menjadi penguasa di mana Tarzan bayi itu dilahirkan. Dia mewarisi saudara keperkasaan orang tuanya. Dia mewarisi keberanian hewan yang menjadi orang tuanya yang membesarkan. Anda pernah ketemu orang yang waktu didoakan manifest mulutnya, lidahnya menjulur-julur? Satu hari kami mendoakan seorang anak muda. Dan ketika didoakan, dia menggelepar-gelepar dan mulutnya, lidahnya itu terjulur-julur. Anda ingat binatang hewan seperti apa? Buaya darat lain itu. Kalau buaya darat bukan menjulur-julur lidahnya, melet.
Ayo, aku sayang kamu, itu buaya darat ya. Iya. Betul. Ya. Untungnya buaya yang di sini udah kenal firman ya. Haleluya. Buaya darat yang di sini sudah jinak-jinak. Haleluya. Saudara, waktu kami doakan, lidahnya itu keluar menjulur-julur. Belum lagi ada seorang wanita. Waktu kami doakan, matanya mendelik-delik. Anda tahu itu spirit dari mana? Mata mendelik, lidah menjulur. Ya kalau itu tanggal muda dan tanggal tua, nggak tahu deh. Menjulur juga. Gitu kan. Itu kalau Anda ke Bali, Anda akan ketemu gambar-gambar seperti itu, bukan? Mata terbelalak, lidah menjulur. Makanya kemarin ada seseorang kasih sama saya baju, mata mendelik, lidah menjulur. Ya Tuhan, sampai juga ke rumahku, mata mendelik, lidah menjulur. Sekalipun cuma kau, saudara, tidak dalam mimpi, sampai juga ke rumah saya. Memang. Anda tahu, yang mata mendelik, lidah menjulur itu, tolong Anda dengar dengan baik. Mencapai usia 50 tahun, dia belum bisa memutuskan siapa yang dapat aku terima menjadi pendamping hidupnya. Coba pahami kata-kata saya, dia belum bisa memutuskan siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya. Menjelang 50 si wanitanya, prianya sudah 50. Jadi bukan tidak ada orang yang menyatakan hatinya. Tapi entah apa, ada seperti saudara, sesuatu yang menutupi pengertiannya. Saya berdoa, hari ini kita menerima kelepasan, apalagi anak-anak muda, amin. Jangan tunggu, gocap, Bo. Mana Bang Daniel? Jangan kan ya, haleluya. Tapi kecepatan juga jangan. Rugi bandar. Modal belum ada, udah harus maju ke medan perang. Ya babak belur lah kita. Haleluya. Saudara, coba perhatikan Lukas pasal 13 ini. Ayat 11. Di situ, di mana? Di rumah ibadah, ada seorang yang telah 18 tahun dirasuk. Kalau Alkitab mencatat dengan kata dirasuk, itu artinya roh itu tinggal di dalam dirinya. Dan seperti beberapa sakit penyakit, dia sembunyi di dalam tubuh inang tempat tinggal dia. Tapi ketika stres datang, ketika kondisi tertentu kritis datang, spirit itu manifest keluar. Coba lihat ayat ini. Telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit. Terus baca. Sampai bungkuk punggungnya. Saudara, menurut saya, roh ini efektif sekali kerjanya. Kenapa saya bilang efektif? Hampir tidak terbaca. Wong 18 tahun. Hampir tidak terdeteksi kantong bolong ini jenisnya nih. Ada sesuatu, saudara. Yang bukan dari boros. Ditipu orang, bisnis gagal. Bukan. Itu ada sesuatu, saudara. Yang halus tapi efektif. Ayat ini mencatat telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Coba yang punya bahasa Inggris boleh baca buat kita.
dari King James. Tolong Kak Woro dulu. Yang waswisusnya udah lebih jago ini. Lukas 13 ayat 11. And behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years. Jadi sampai di situ coba. Roh ini dijelaskan dengan karakteristiknya. Spirit apa? Of? Coba Anda googling aja. Spirit of infirmity itu apa itu? Apa itu? Apa itu? Coba di googling apa? Spirit of infirmity itu apa? Hati-hati yang suka bilang capek nih. Belum setengah hari udah capek. Baru bangun tidur udah capek. Baru makan udah capek. Baru terima amplop udah capek. Baru ngitung untung udah yang keluar capek, bukan ucapan syukur. Makasih Tuhan, itu capek gitu. Apa spirit on apa? Roh kelemahan, bahasa Indonesia roh kelemahan. Roh kelemahan. Jadi spirit yang seperti ini tidak membuat Anda apa sensi. Spirit yang seperti ini jenisnya tidak membuat Anda galau. Halo, generasi galau tidak di sini toh. Kadang di sana sini sih. Saudara, spirit yang seperti ini tidak membuat orang itu jadi baper, marah, kecewa. Tapi spirit yang seperti ini touch tubuh seseorang. Dan dia mengambil dan mencari satu area tertentu dalam tubuh orang ini untuk ditinggali. Kenapa saya bilang di satu area? Karena ketika roh ini tinggal di dalam wanita ini 18 tahun, itu di area punggungnya terjadi gangguan yang membuat akhirnya dia bungkuk. Kalau Anda sedikit-sedikit di sini tegang, capek, itu bukan hanya kolesterol. Mungkin karena makan enak. Dan yang satunya lagi lupa diri. Tapi dengerin saya baik-baik. Ada orang sakitnya di perut. Bukan masalah kenyang nih. Bukan masalah lapar. Sakit perutnya lain, saudara. Ya. Kalau diteropong melalui apa Kasira? Teropong perut itu? Endoskopi. Nah, kalau di endoskopi, ada tambelan-tambelan yang lain yang melekat di area perutnya itu. Saudara, ini yang menarik. Roh tertentu itu memicu enzim-enzim tubuh kita dengan tidak normal. Benar, saudara. Roh tertentu itu memicu, mendorong. Contoh, ada nggak orang yang marah, adrenalinnya nggak naik? Ada nggak? Gimana? Kasihlah dulu. Ada nggak ya? Orang marah, adrenalinnya nggak naik. Dia tetap turun. Tapi dia marah gitu. Kayaknya nggak ada ya. Jadi fungsi tubuh kita tuh terkait dengan enzim di tubuh kita. Tapi masalahnya, dengan baik-baik. Kalau ada satu enzim yang fungsinya menyegarkan tubuh kita ditahan oleh spirit itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Oh, kita nggak bisa mikir dengan lempeng, pusing. Saya berdoa kiranya mata rohani kita terbuka. Maka kita ngelihat pada orang yang seperti itu, dengerin saya. Itu terkadang ada kerak kecil di sini, emplok. Kerak kecil. Itu spirit. Dan dia mengikat. Dalam penglihatan itu seringkali terjadi, saudara. Mengikat kepalanya. Sampai dia bilang, bebanku kayaknya berat sekali. Satu kali Samuel bermimpi tentang seseorang. Ada kerak, lompat sana, lompat sini. Wah, ini ceritanya bisa berbahaya nih. Kenapa? Ada ketidakdisiplinan, ketidakteraturan yang digambarkan oleh spirit kerak. Lompat sana, lompat sini. Kalau ada penglihatan, ada mimpi digambarkan oleh kelelawar,
Anda harus tahu, ini kalau kelelawar, itu dia mencari mangsa pada malam hari. Orang ini tiba-tiba tanpa dia sadari, itu on-nya kalau malam. Dan kalau malam dia bisa menerawang kemana-mana, bisa kepikirin apa-apa, bisa lain-lain. Dan ujungnya bukan yang positif loh. Tapi membuat kalau siang, aduh kayaknya hilang tenaganya. Kalau hilang, siang tiba-tiba, aduh tepar aku. Dunia hari ini, itu bukan membawa kita kepada kehancuran, hanya sebatas penipuan-penipuan online. Tapi kalau kita teropong lebih dalam lagi, apa yang membuat para penipu-penipu online itu canggih, jitu, dan kena kepada Anda? Coba, itu yang namanya hikmat, tapi bukan hikmat dari Tuhan, hikmat dari roh penipu. Roh penipu. Saudara, roh penipu itu jenisnya, dia mengobserve. Makanya orang-orang yang galau itu langsung ditempeli. Orang-orang yang suka, nggak mau konsultasi kalau mutusin apa-apa, berdiri sendiri. Orang yang aku bisa, aku pengen, aku mampu. Boy ada kakak rohaninya nanya, gitu dia enggak. Tiba-tiba tuh, ya. Spirit itu menipu. Alkitab mencatat tentang yang namanya roh cemburu. Itu terjadi ketika di dalam rumah tangga ada sesuatu terjadi. Itu sebabnya dunia roh ini tanpa kita sadari itu meninggalkan jejak-jejak yang membentuk karakter kita. Saudara, kalau mau ahli dagang, ada ketemu sama aja orang-orang Tionghoa yang pintar dagang. Itu di dalam orang ini ada jejak-jejak yang ditanggalkan oleh leluhurnya, yang bentuknya spirit yang positif. Yang positif, yang merespon peluang tuh gercep gitu loh. Dan itu benar. Kalau Anda lihat orang-orang dari Balige, Sibolga, dari Tarutung, Siantar, kenapa daya tahannya kuat sekali di Jakarta? Karena di sana spirit mereka tuh terbentuk tangguh dengan kekerasan hidup itu. Jadi buat mereka pagi jadi tukang parkir, malam jadi tukang tambal ban. Hari Sabtu Minggu buka lapak gak ada masalah. Semua bisa aku selesaikan. Karena sesuatu di dalam dirinya tuh tidak membuat dia istirahat. Mari kita lihat satu cerita. Di dalam Alkitab, supaya kita tahu. Di dalam Kisah Para Rasul. Ayat Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kisah Rasul pasal yang ke-6. Ini menarik sekali, saudara. Ayat 9, ini tentang Stefanus. Itu sebabnya bicara seorang pengkhotbah, kalau rohnya lesu, lebih baik hindari dia. Tapi kalau Anda bertemu pengkhotbah yang rohnya menyala, Anda harus nempel dengan dia. Karena yang Anda butuhkan lebih dari sekedar perkataannya, tapi spiritnya yang dari Tuhan. Lihat ayat 9, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia. Dan dari Asia. Orang-orang itu apa? Bersoal jawab dengan Stefanus. Jadi saudara, ada satu karakteristik yang jenisnya suka berdebat. Kalau Anda melayani jemaat yang seperti ini, Anda ketemu anggota Kersal yang seperti ini, jangan dijabanin. Anda pastikan dulu Anda dipenuhi roh hikmat dan pengertian. Sekarang lihat saudara, waktu jemaat dari orang-orang Yahudi dari seberang Yerusalem bersoal jawab. Ayat 10-nya kita baca, 2-3. Tetapi mereka tidak sanggup melawan
hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Jadi ada roh yang mendorong dia berbicara. Roh yang mendorong dia berbicara. Kalau Anda menghadapi sidang skripsi kayak, sidang apa kayak, pokoknya sidang, pastikan Anda menerima doa yang membuat Anda berbicara. Bukan hanya dari pembelajaran yang Anda tekuni, tapi dari dorongan yang di dalam. Dan itu yang membuat seorang Yusuf yang masih muda itu bisa ada di sisi raja pada waktu itu. Jadi orang nomor 2 di Mesir. Saya berdoa, gereja kita akan melahirkan pebisnis, pekerja-pekerja yang excellent. Orang-orang yang di dunianya masing-masing tidak lagi terbatasi, tidak lagi terkungkung. Tapi bisa berbuah lebat. Kenapa? Karena didorong oleh roh yang. Maka tadi bilang, deposit seperti apa yang kita terima. Itu akan menentukan karakter. Itu akan menentukan masa depan. Itu akan menentukan kebiasaan-kebiasaan kita. Saya bersyukur lahir di keluarga orang Batak. Opung saya Simangunsong. Dan paling suka zamannya saya masih SMA, saya jadi asisten dia. Angkat air, sediakan makanan. Temenin dia main gitar, nyanyi-nyanyi. Kadang kalau dia lihat saya sudah pagi, masih ada di tempat tidur, perkataan yang tidak pernah lupa, dia selalu bilang gini, busuk, bangun kamu. Gak panjang-panjang. Busuk, bangun kamu. Anda tahu, opung ini meninggal 80 tahun. Dia tertabrak sepeda motor, bukan karena sakit. Opung ini giat sekali berkunjung kemana-mana, 80 tahun om, yang bersaksi di ulang tahun ke-80 dia izin sama Pak Pendeta, boleh nggak saya yang khotbah di gereja Protestan, gereja Punguan Kristen Batak. Saudara, spirit seperti apa di dalam orang ini? Anda harus tahu, nggak mungkin orang yang biasa-biasa. Makanya di usia 75 dia ngobrol, sharing bisnis sama saya. Masih SMA, saya bingung nangpinnya. Robert, kita bawa dulu ini pasir-pasir silika dari Samosir. Waduh, saya jadi bingung gimana ngeresponinnya opung. Waktu itu dia punya pangkalan minyak tanah. Saya bilang saya jadi asistennya kalau tangki minyak datang, naik dulu ke atas, periksa. Ukurannya pas gak? Ini makanya dari situ mungkin saya tuh jadi accounting. Opung saya bilang naik dulu ke atas tangki, lihat ukurannya pas gak? Jangan-jangan disunat di jalan. Udah itu apa? Bukain semua drum. Supaya apa? Tidak ada yang sepertinya penuh tapi sebetulnya kosong. Waktu saya melihat bagaimana opung menjelang 80 tahun, dia cerita, saudara, dia punya supermarket. Dan dia pendidikan zaman Belanda. Dia bisa komunikasi bahasa Belanda, bahasa Jerman. Dan waktu kami lihat rapotnya, hampir jarang yang 9, 10 semua. 9 aja jarang. 10. Kami cucu-cucunya grogi juga gitu, grogi sana. Karena kalau tiap terima rapot, ya itu, siapa yang semalam cerita, dipanggil. Yang dapat nilai 8, kasih 8.000. Tapi itu, saudara, saya percaya, kalau kita mendapati pasutri-pasutri yang mencapai potensi seperti itu, ingatlah, engkau sedang mewarisi sesuatu kepada anak-anakmu. Dia cerita, saudara, satu ketika terseret bis tingkat karena dia mau berkunjung. Dia coba menggapai pegangan pintu bis tingkat. Bis tingkatnya belum berhenti karena dia berebutan dengan orang banyak. Bis tingkatnya mau gitu, belum berhenti, dia tangkap. Ini opung-opung 70-an lebih, 75-an.
nangkep pegangan bis tingkat, terseretlah dia. Dia bilang, Robert, tahu nggak? Aku hampir mati. Sama opung ini saya cerita tentang kelahiran baru. Sama opung ini saya cerita tentang penuh Roh Kudus. Dia cerita dia pernah lihat malaikat. Waduh, kalau gitu opung terima kasih lah. Aku jadi pendeta ternyata nggak jauh. Buah jatuh dari pohonnya. Spirit seperti apa? Kita harus koreksi. Kita harus adjustment. Kenapa orang gak berani gitu? Belajar mobil lah, pada mobil nongkrong di rumah kita. Itu ada satu penghalang loh, benar saudara. Pada next month, next year, kita terpaksa harus belajar di kursus mobil. Seperti saya pernah bilang, Sam, Papa nih orang yang terlambat belajar mobil. Waktu Om Warno masih ada, bantuin kita. Aduh, maaf ya Om. Saya terlalu diberkati sama Om Warno. Sampai rasanya gak perlu belajar bawa mobil. Om Warno naik tingkat. Saya ditinggalin. Ya udahlah, saya harus belajar mobil dan itu sudah terlambat. Kenapa saya katakan terlambat? Saya sempat nyerempet mobil orang. Waktu belajar masuk gang kecil. Waktu nyerempet, tahu bayarnya berapa? 1.200.000. Sementara saya lihat mobil saya kok nggak baret. Mobil dia robek, saudara. Nggak tahu ya, mungkin malaikat lagi gini. Gitu loh. Nih, kamu sih males, kamu sih nunda-nunda terus. Belajar dari cerita nih, harganya mahal kalau menunda. Kenapa? Karena mobil saya nggak baret. Saya juga bingung waktu sampai rumah. Saya lihat kok nggak baret Tuhan, tapi mobil orang sobek, beneran sobek. Anda pernah lihat kan? Bileam, keledainya dibuka mulutnya. Tuhan lagi bicara sama kita dengan rohnya. Cuman kita harus cukup sense dan peduli, saudara. Kalau tidak, bahaya bisa datang dan kita tidak siap. Mari kita lebih cepat lagi. Ketika Stefanus bicara, ada roh yang mendorong kita. Saudara, Lukas pasal 13 ayat 6 ini berkata, lalu Yesus mengatakan perumpamaan. Kita naik sedikit, Lukas 13 ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Jadi Yesus menyampaikan atau mengatakan perumpamaan tentang satu pohon ara yang tumbuh di sebuah kebun anggur. Ayat 7-nya, waktu orang ini tidak menemukan buah, orang ini berkata, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Apa? Kemudian, tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Saudara, kalau Anda perhatikan, ini kan mirip dengan cerita di bawahnya. Ada 18 tahun seorang wanita dirasuk roh, tubuhnya sakit. Tidak mengalami pertolongan. Mirip sekali dengan pengurus kebun itu. Yang sudah 3 tahun, pemilik kebunnya datang, periksa buahnya mana. Dan pertanyaannya, dengerin baik-baik. Hidup yang penuh potensi tidak akan berbuah lebat, tidak akan berarti apa-apa sampai yang mengikat itu dibebaskan. Makanya waktu pengurus kebun anggur itu yang mengurus juga satu pohon ara mendapat hardikan dari pemilik kebun itu, dia langsung bebas, dia langsung insaf. Saudara, yang pertama yang kita harus lawan adalah pengabaian, ketidakpedulian. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara mengalami sakit penyakit yang berpola, jangan anggap itu hanya masalah fisik saja. Kalau Anda mengalami dengan saya, gangguan di jiwa yang berpola, jangan anggap itu masalah tangga tua saja. Jangan anggap masalah, ya gue buat baik, dianggap nggak baik. Maksud saya karena perlakuan orang. Tapi ada sesuatu yang mempengaruhi, yang menekan. Sehingga manusiawimu yang penuh potensi itu seperti pohon ara itu
3 tahun dicari buahnya, potensi ada, tapi tidak menghasilkan buah. Salah satu terobosan itu harus terjadi ketika Anda puasa. Ketika Anda mengizinkan roh Tuhan intervensi lebih dalam lagi. Setiap deposit yang mencuri kesempatanmu, bukan karena kesempatannya tidak ada loh. Tapi kita jadi ragu-ragu, kita jadi takut, kita jadi bingung. Saya mau kasih tahu, kita harus break. Amin. Amin. Dan itu bukan tugas Pak Gembala doang. Itu tugas kita, saudara. Mari kita baca dari Yohanes pasal 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Mari kita baca, kita baca, kita baca. Yohanes 10 ayat 10 kita baca. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini bicara segala keberhasilan. Apakah engkau melihat ada ketidaknormalan di hubungan? Ketidaknormalan di area kesehatan? Ketidaknormalan di area keuangan? Jangan anggap biasa. Saudara, kepala rumah ibadah yang dihadik Yesus dengan kata-kata munafik, itu karena mengabaikan. Engkau dan saya punya hak, punya warisan sebagai keturunan Abraham. Yaitu apa? Diberkati dalam segala sesuatu, katakan amin. Salami kanan kirimu, katakan kita punya hak untuk diberkati dalam segala sesuatu. Jangan biarkan saudara, tanpa kita sadari 18 tahun hilang. Jangan biarkan Bapak Saudara. Kemarin ada kakak sampaikan sebuah informasi di keluarga ada meninggal. Tingkatannya masih cucu dari tante kami. Masih muda. Mudanya bukan remaja, sudah 19. Itu usia istilahnya mekar gitu. Dan meninggal. Dulu saya hanya berpikir, ya udah kehendak Tuhan. Coba Anda renungkan sejenak. Apakah ada dalam buku Tuhan, Tuhan menjadikan seorang terlahir di muka bumi ini sia-sia? Apakah ada dalam buku ini, buku kebenaran ini, Tuhan merancangkan kecelakaan? Apakah ada? Tapi sayangnya, setan itu membodohi kita sehingga kita seolah-olah berkata kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau Tuhan bisa bicara dan kita mampu mendengar suaranya audible, mungkin dia akan protes, anakku, karena ketidakmengertianmu. Anakku, karena ketidakpedulianmu kepada kebenaran. Itu bukan aku. Kenapa Tuhan harus ambil kebahagiaan orang di potensi yang tinggal berbuah lebat gitu? Saya jadi ingat, ada seorang keluarga punya anak pria, cabut gigi ya, cabut gigi dan tiba-tiba bermasalah, makin masalah, sampai meninggal. Saya punya kawan di daerah Ogan Komering Hilir, seorang bapak gembala, masuk rumah sakit, sakit gigi, ternyata katanya kena tetanus di giginya. Entah bagaimana, tidak tertangani, meninggal. Maaf, kalau sudah maaf ya, sudah sepuh, ya sudahlah, kita bisa bilang kehendak Tuhan. Tapi Bapak Gembala ini masih jauh lebih muda dari saya. Menurut Anda, setan tuh lagi beroperasi bukan hanya kepada Bapak Gembala, tapi kepada jemaat. Dia sedang membuat jemaat ini rontok. Tapi kalau kita tidak peduli, kita tidak aware, karena itu saudara, setiap
Bapak Ibu, para pasutri, kalau kita masih tidak aware dengan keterikatan kita, anak kita akan mewarisi keterikatan kita. Anak kita tidak bisa tidak, karena dia tinggal bergaul. Anak kita mewarisi apa yang dia tidak minta. Karena hubungan darah. Dan darah di mana-mana itu adalah apa? Komunikasi. Makanya darah Habel masih bicara. Darah Yesus masih bicara. Darah itu komunikasi. Darah itu kuat sekali dampaknya. Kalau darahmu error, ada spirit lain yang menyusup. Tinggal tunggu waktu. Beberapa karakteristik yang kau lihat di orang tuamu, kakek nenek, opungmu terjadi dalam dirimu. Dan lebih mengerikannya lagi, kalau kita tinggal di satu area, karena Alkitab berkata kalau satu roh jahat keluar dari seorang manusia, dia beredar-edar dan cari tempat singgah, nggak dapat tempat singgah, dia balik lagi. Dan waktu balik lagi ke rumah yang lama, dan dia tahu kalau dia tetap sendirian, dia akan didepak keluar lagi. Dia ajak 7 roh lain yang lebih jahat. Karena itu bicara kelepasan. Itu bukan hanya tanggung jawab pemimpin rohani, katakan amin. Itu bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi kita anak-anak muda, katakan amin. Apa yang kau baca itu akan memperkuat yang tertinggal, yang sembunyi dalam diri kita. Saudara, lingkungan itu akan memperkuat deposit spirit yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Mari kita lihat sekarang ayat 13. Kita akan kunci pada ayat ini saja dulu. Lukas 13. Ayat 12 dan 13. Ada pengharapan indah dalam Tuhan. Amin. Ada masa depan terbentang untuk kita masuki dalam Yesus. Amin. Seberapa kuat pun spirit. Anda pernah baca cerita orang gila di Gerasa? Waktu ketemu Yesus. Siapa kamu? Aku legium. Jadi ini rohnya banyak sekali, setannya banyak sekali. Bayangkan di dalam satu tubuh bisa berdiam banyak spirit, banyak roh jahat. Dan Alkitab mencatat dia sudah dirantai tapi diputuskan rantainya. Makanya Simson menerima roh keperkasaan. Tapi wanita ini menerima roh kelemahan tubuh. Kekasih-kekasih Tuhan, spirit apa itu menentukan masa depanmu, menentukan cara hidupmu, menentukan responmu kepada peluang. Mari kita koreksi. Mari kita perhatikan. Lihat saudara ayat yang ke-12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Yesus menyampaikan hasil akhir yang sudah clear, sudah jelas. Yesus mendeklar, menyatakan apa yang akan terjadi. Tetapi apakah Yesus berhenti di situ? Tidak. Mari perhatikan saudara. Lalu baca sama-sama. Ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Saudara, betapa sukarnya kita punya kesaksian. Gak usah banyak-banyak seperti orang gila di Gerasa. Ada begitu banyak roh di dalam satu orang ini. Satu saja yang namanya roh kelemahan tubuh. Tapi kita dalam ketidakmengertian, kita biarkan, sambil contoh-contoh yang kecil ya. Sakit kita tuh bermukim di tubuh kita tanpa penanganan yang tepat. Sensi kita bermukim di jiwa, pikiran, perasaan kita tanpa penanganan yang tepat. Dan akan tiba waktunya spirit itu apa? Menggerogoti lebih dalam lagi hidup kita. Ketika Yesus berkata, "Hai ibu," saya bayangkan 18 tahun. Kalau 18 tahun ini diberikan untuk bekerja, diberikan kepada hubungan yang sehat. Dia sudah punya anak, punya keturunan, punya bisnis.
Dia punya cerita banyak tentang kehidupan yang Tuhan berikan. Tapi sayangnya Alkitab tidak mencatat dengan detail. Kenapa dia dihinggapi roh jahat, roh sakit penyakit 18 tahun? Pertanyaannya, kalau kebenaran ini pagi hari ini kita buka, kita lihat. Apakah kita akan berdiam diri saja? Apakah kita tidak mengambil waktu sungguh-sungguh? Kenali apa yang menghalangiku? Apa yang membuat aku menunda-nunda? Apa yang membuat aku tidak merespon peluang, kesempatan? Apa yang membuat aku mengalami kelemahan tubuh? Saudara, saya kunci dengan cerita ini ya. Setiap spirit, setiap roh yang dominan di dalam seseorang itu melahirkan energi. Sayangnya uniknya begini nih, dengerin saya. Ibu ini energinya negatif. Yang 18 tahun ya, energinya negatif. Energi negatif yang berkata sakit. Aku gak kuat, aku di rumah aja deh. Aku datang hari Minggu aja. Aku gak bisa terlibat pelayanan. Aku gak usah deh. Ibu ini spiritnya negatif, saudara. Lemah. Karena roh kelemahan tubuh. Dan itu pikirannya, jiwanya merespon kepada sesuatu yang di dalam tubuhnya itu spirit itu. Dan Alkitab mencatat 18 tahun at the end dia bungkuk. Tapi menarik gak? Waktu Yesus tumpang tangan. Gak pakai lama. Tegak berdiri. Kenapa? Karena pengaruh rohnya terlepas. Bayangkan kalau pengaruh rohnya terlepas. Pikiranmu akan terbuka. Tubuhmu akan bugar sehat. Bisnismu akan lancar. Oh, segala yang kau sentuh akan diberkati. Kenapa? Karena sekarang yang bermanifestasi, yang bekerja, yang beroperasi bukan roh dunia nih, bukan roh kelemahan, bukan roh sakit penyakit, tapi roh kudus, roh hikmat dan pengertian. Amin. Itu sebabnya gereja, mari adjustment, mari koreksi, perhatikan apa yang mendorong kita. Jangan bilang kau masih muda, bukankah Tuhan bilang begitu sama Yeremia? Makanya orang-orang muda, coba koreksi. Kalau engkau selalu berdiri di belakang pintu, jangan-jangan ada sesuatu yang menangkap kita, yang membuat kita terbelenggu di area kepercayaan diri. Mari kita bangkit berdiri. Saya berdoa hari ini Tuhan